Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi sama aku Bunga Amalia, mahasiswa Teknologi Pangan Universitas Diponegoro. Nah, di video kali ini akan berbeda dengan video-video sebelumnya, di mana video ini aku akan melakukan uji sensoris, yaitu uji ranking dari sampel susu yang berasal dari 5 merek berbeda. Sebelum kita melakukan uji ranking tersebut, aku mau ngasih tahu dulu nih, apa sih itu uji ranking, metode dan kelebihan serta kekurangannya. Nah, uji ranking merupakan salah satu uji sensoris yang menentukan tingkat mutu terbaik terhadap produk yang dinilai oleh panelis berdasarkan penilaian dari panelis itu. Dan semakin tinggi nilai ranking, maka semakin suka panelis terhadap produk yang diuji. Nah, metode dari uji ranking ini apa? Metodenya yaitu kita mengingatkan sampel-sampel yang akan kita uji, lalu kita coba atau kita uji sampel tersebut, lalu panelis menentukan mana tingkat mutu terbaik dari produk-produk yang sudah disediakan oleh penguji. Uji ranking ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari uji ranking ini yaitu dia termasuk dari uji yang cepat, prosedurnya sederhana, mudah, dan tidak memerlukan panelis terlatih. Lalu untuk kekurangannya itu dia tidak terikat oleh jumlah atau tingkat perbedaan, dan dia bersifat sangat subjektif karena sangat berdasarkan kepada penilaian dari panelis. Yuk kita langsung ke pengujiannya. Nah, ini dia kelima merek susu yang nanti aku coba. Ada Frisian Flag, ada Indomilk, ada Real Good, ada Ultramilk, dan Denkau. Nah, kelima merek susu ini merupakan jenis susu UHT atau Ultra High Temperature, di mana susu UHT ini merupakan susu yang diproses secara steril sehingga dapat meningkatkan umur simpan susu tersebut. Dan biasanya untuk proses UHT sendiri menggunakan suhu lebih dari 136 derajat Celcius selama 4 detik atau lebih. Nah, selanjutnya sampel susu-susu ini akan aku tuang ke dalam gelas. Nah, ini kelima susu tadi yang udah aku tuang ke gelas, dan aku beri masing-masing kode sampel 3 angka acak untuk masing-masing susu. Dan jangan lupa siapkan air putih. Air putih ini gunanya untuk apa? Air putih ini untuk menetralisir lidah kita saat melakukan pengujian agar lidah kita tidak terpengaruh oleh rasa dari sampel sebelumnya yang kita coba. Selanjutnya aku akan mencoba susu dengan kode sampel 913. Jangan lupa minum air putih dulu. Lanjut aku mencoba susu dengan sampel 149. Selanjutnya susu dengan kode sampel 367. Lalu sampel dengan kode 735. Dan yang terakhir sampel dengan kode 542. Setelah aku mencoba kelima susu ini, aku akan menilai susu-susu ini dari atribut rasa, warna, aroma, dan viskositas atau kekentalan. Yang pertama, aku nilai dari rasanya dulu. Sampel dengan kode 913 ini adalah susu Ultramilk. Dia itu rasanya tidak terlalu manis dan ada rasa sedikit gurih khas dari susu. Rasanya ini seimbang antara manis dan gurihnya. Lalu untuk sampel dengan kode 149 ini adalah susu Real Good. Dia ini memiliki rasanya terlalu manis buat aku, dan dia rasanya lebih terasa coklatnya daripada susunya. Terus kalau ini sampel 367, ini adalah susu Frisian Flag. Dia juga manis banget. Dia lebih manis dari Real Good ini karena setelah aku lihat di kemasannya, susu Frisian Flag ini memiliki kandungan gula yang paling tinggi, yaitu 20 gram. Lalu untuk sampel 735 ini, dia adalah susu Denkau. Menurut aku dia itu rasanya terlalu manis juga buat aku. Terus ini sampel 542 ini susu Indomilk. Nah, dia juga terlalu manis buat aku.
tapi dia kadar manisnya lebih rendah dari kedua ini. Jadi setelah menilai dari rasanya, aku akan meranking dari ranking tertinggi menurut penilaian aku. Ranking pertama menurut aku adalah ini susu Ultramilk. Lalu yang kedua adalah susu Indomilk. Yang ketiga adalah susu Fresh and Flat. Lalu yang keempat Real Good. Dan yang terakhir adalah Denkau. Manis itu dapat berasal dari susu sapinya itu dan dari bubuk coklat yang ditambahkan. Pada umumnya susu sapi itu dia sudah mengandung karbohidrat atau gula jenis laktosa. Nah, laktosa ini adalah bentuk karbohidrat yang memang terdapat di susu. Lalu yang Ultramilk tadi aku bilang kan ada rasa gurihnya. Nah, rasa gurih itu memang merupakan rasa khas dari susu sapi yang timbul karena adanya lemak dari susu itu. Selanjutnya aku akan menilai dari atribut warna. Untuk warna dari susu Ultramilk ini, dia warnanya coklatnya lebih terang dibandingkan dengan susu-susu sampel yang ada di sini. Terus untuk yang ini 149 itu susu Real Good. Real Good ini dia memiliki warna yang lebih coklat dari susu Ultramilk. Lalu untuk ini susu 37 yaitu Fresh and Flat, dia warnanya lebih terang dari Real Good tapi lebih gelap dari Ultramilk. Terus yang ini 735, dia ini memiliki warna yang lebih coklat daripada Ultramilk, tapi juga dia lebih terang dari Real Good dan Fresh and Flat. Lalu untuk yang ini 542 Indomilk, dia memiliki warna yang lebih gelap dari susu ini Denkau. Setelah menilai dari warnanya, aku akan menentukan ranking tertinggi dari intensitas warna coklat yang paling tinggi ke yang paling rendah. Ranking pertama dari segi warna aku memilih ini kode sampel 149 yaitu susu Real Good. Lalu yang kedua adalah 37 susu Fresh and Flat. Lalu yang ketiga susu Indomilk. Yang keempat adalah susu Denkau, dan yang peringkat terakhir adalah susu Ultramilk. Warna coklat pada susu coklat ini berasal dari penambahan bubuk coklat. Coklat dari merek susu ini dapat berbeda-beda, itu bisa disebabkan karena jumlah bubuk coklat yang ditambahkan itu juga berbeda-beda. Nah, saat proses pembuatan bubuk coklat itu, polifenol mengalami oksidasi yang diikuti dengan polimerisasi dan pembentukan suatu pigmen coklat, sehingga dia menghasilkan warna coklat setelah ditambahkan pada susu-susu ini. Nah, lanjut ke penilaian aroma. Dari susu Ultramilk ini aromanya dia lebih ke susu sapi, tapi juga ada aroma dari coklatnya. Lalu Real Good ini aromanya dia lebih kecium coklatnya daripada susu sapinya. Lalu susu Fresh and Flat. Susu Fresh and Flat dia aromanya lebih terasa coklatnya daripada Ultramilk, tapi dia ada aroma susu sapinya juga. Lalu susu Denkau, dia aromanya lebih kuat di coklatnya daripada susu sapinya. Kemudian yang terakhir susu Indomilk, dia juga lebih kuat aroma coklatnya daripada susu sapi, tapi aromanya ini lebih kuat dari yang susu Fresh and Flat. Nah, selanjutnya aku akan meranking dari atribut aroma. Yang pertama yang aku pilih di peringkat pertama yaitu ini Fresh and Flat, karena dia aromanya itu seimbang antara susu sapi dengan coklat. Lalu yang kedua adalah Indomilk, dan yang ketiga adalah Ultramilk. Lalu yang keempat Denkau, dan yang kelima adalah Real Good. Lalu untuk aroma dan cita rasa itu dipengaruhi oleh komponen-komponen kimia dalam bubuk coklat, dan juga bisa dipengaruhi oleh komponen dalam susu sapinya itu sendiri, yaitu theobromine dan asam-asam organik, di mana mereka itu berperan dalam membentuk cita rasa dari coklat. Nah, selanjutnya penilaian dari viskositas atau kekentalan. Untuk peringkat pertama di viskositas atau kekentalan, aku memilih Fresh and Flat karena dia memiliki kandungan gula yang paling tinggi di antara semua susu ini. Kemudian yang kedua adalah Denkau. Lalu yang ketiga adalah ini Real Good. Yang keempat Indomilk, dan yang kelima adalah Ultramilk. Viskositas atau kekentalan dari kelima susu ini itu dapat dipengaruhi oleh kandungan kasein dari susu sapinya. Nah, kekentalan susu merupakan kontribusi dari keberadaan kasein atau miselin dan globula lemak yang terdapat pada susu tersebut. Selain itu, ikatan antara protein dan lemak dapat memberikan pengaruh terhadap kekentalan. Nah, perubahan kasein susu yang mempunyai sifat hidrofilik ini yang sama dengan jenis protein lain menyebabkan kekentalan susu itu menjadi meningkat. Dan temperatur pada saat
pemanasan susu itu juga dapat mempengaruhi kekentalan susu, dimana semakin tinggi temperatur atau suhu, maka kekentalan itu semakin menurun. Nah, selain itu, kekentalan atau viskositas dari kelima susu ini juga menurut aku dipengaruhi oleh gula, dimana di masing-masing kemasan yang udah aku baca dari kelima susu ini, itu dia menambahkan ada gula sukrosa, dimana gula sukrosa ini memiliki sifat higroskopis, artinya dia memiliki kemampuan untuk mengikat air, sehingga kalau penambahan gula sukrosa itu semakin banyak, maka dia semakin banyak mengikat air dalam susu dan menyebabkan viskositas atau kekentalan susu ini semakin meningkat. Nah, setelah menilai dari rasa, warna, aroma, dan kekentalan atau viskositas, sekarang aku akan menilai dari keseluruhan secara overall. Dan yang peringkat pertama secara keseluruhan menurut aku adalah ampasnya ini Ultramilk, karena dia rasanya tidak terlalu manis dan cocok di lidah aku. Kemudian yang peringkat kedua adalah ini Indomilk. Peringkat ketiga adalah Fresh and Fat. Yang keempat Denkau. Dan yang kelima adalah Real Good. Nah, selanjutnya untuk kesalahan yang mungkin dapat terjadi dalam pengujian ini yaitu panelis atau kita lupa untuk minum air putih selama mencicipi sampel. Nah, itu dapat menyebabkan lidah kita tidak netral dan terpengaruh oleh rasa sama-sama sebelumnya. Oke, sekian dulu video dari aku kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.